Kita mulai video ini dengan satu pertanyaan. Pernahkah kita merasa tak nyaman melihat orang yang berbeda? Berbeda agamanya, atau warna kulitnya, atau gayanya? Kalau ya, apakah kita adalah seorang rasis? Kita bisa merasa tenang dengan mengetahui bahwa apa yang kita rasakan itu bukanlah rasisme. Yang kita rasakan adalah warisan nenek moyang kita yang dulu harus mengandalkan itu untuk bisa menyintas, menyelamatkan kelompoknya saat bersaing menguasai tempat berburu, mengamankan sumber makanan, dan sebagainya. Karena pada saat itu pengetahuan manusia yang terbatas belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi bukan, bila hanya merasa tak nyaman atau bahkan takut melihat orang lain yang berbeda, bukanlah tanda kamu seorang rasis. Yang menjadikan seorang rasis adalah bila kamu menyerah pada rasa takut itu, lalu mengisinya dengan praduga, preasumsi, segala pikiran-pikiran buruk tak berdasar yang sebenarnya kita terima dari ajaran teman, tetangga, saudara, kakak, atau bahkan sayangnya juga orang tua kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang tua kita tega memasukkan hal sejahat rasisme dalam pikiran kita? Jawabannya adalah karena orang tua kita pun percaya bahwa gagasan rasis yang diajarkannya adalah kebenaran. Mereka pun menerima ajaran itu dari teman, sahabat, tetangga, saudara, dan bahkan orang tua mereka. Lalu, bila orang tua kita pun mendapatkannya dari orang lain, dan orang lain itu juga mendapatkannya dari orang lain lagi, dari manakah sebenarnya kepercayaan ini berasal? Apa atau siapa originator dari gagasan rasis itu? Untuk menjawab ini, kita harus memahami bagaimana orang bisa mengadopsi suatu kepercayaan tanpa sebelumnya punya pengalaman mengenainya, dan kalaupun ada pengalaman itu sudah bias. Punya jawaban lebih dulu sebelum diuji sendiri. Contoh yang mudah adalah bagaimana seorang raja bisa berkuasa atas sekian banyak orang. Raja adalah seorang manusia. Bagaimana seorang manusia bisa dipercaya seolah punya hak berkuasa atas sekian manusia lainnya? Mengapa ribuan bahkan jutaan manusia yang jadi hamba sahaya rela bahkan mengorbankan jiwanya demi kekuasaan sang raja? Jawabannya adalah rasa percaya. Percaya bahwa sang raja punya hak berkuasa dan kekuasaan itu adalah kebenaran yang adil. Biasanya karena sang raja dipercaya punya kedekatan atau mandat dari suatu makhluk superior. Apakah itu Tuhan atau dewa tertentu, di mana sang raja bertindak mewakili Tuhan atau dewa tersebut di muka bumi. Maka jutaan manusia hambanya memberikan kesetujuan atas peran sang raja tersebut. Ini adalah contoh dari apa yang disebut hegemoni. Sumber kekuasaan hegemoni tidak harus selalu berupa Tuhan atau dewa, melainkan bisa juga ideologi, nasionalisme, dan apapun yang bisa dianggap sesuatu yang lebih besar dari manusia. Ketika Hitler berhasil berkuasa di Jerman, ia mengendarai kepercayaan atas ras manusia Jerman dan tempatnya yang khusus di atas manusia yang lainnya. Dengan menjual gagasan rasis itu, Hitler berhasil mendapatkan persetujuan masyarakat Jerman. Ia pun berkuasa dengan menciptakan hegemoni yang berakhir dengan Perang Dunia II dan korban hingga puluhan juta jiwa. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa kita tidak pernah rasis dari awalnya. Sebagai bayi, kita lahir tanpa prasangka atau kebencian. Rasisme kemudian diajarkan pada kita. Rasisme dibentuk dalam pikiran kita oleh kekuatan luar yang tidak pernah kita sadari. Kekuatan luar yang membajak rasa tak nyaman kita yang alamiah kita rasakan saat dihadapkan pada perbedaan dan mengubahnya menjadi rasisme. Sejarah Indonesia penuh dengan hegemoni dan rasisme. VOC memasifkan imigrasi orang-orang Tionghoa ke Indonesia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pekerja, tapi juga untuk memenuhi satu peran khusus yang disebut the others atau yang lian. Pemisahan antara pribumi dan Cina dilakukan dan dirawat oleh VOC dengan berbagai aturan untuk memisahkan orang Tionghoa dengan pribumi, dengan menetapkan tempat tinggal orang Tionghoa di tempat khusus, mengharuskan mereka selalu mengenakan pakaian tradisional Tionghoa,
melarang menikah dengan bukan orang Tionghoa, dan sebagainya, sehingga VOC menciptakan hegemoni, sesuatu yang dipaksa disetujui tanpa dimengerti tentang orang Tionghoa. Setelah aturan VOC itu menjadi hegemoni budaya yang pada saat itu dipercaya baik oleh pribumi dan bahkan orang Tionghoa sendiri, maka VOC mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Sang Lian. Lian adalah orang-orang yang berbeda, yang asing, yang mudah dikendalikan dan dikorbankan saat diperlukan. Sebagai Lian, orang Tionghoa tak bisa apa-apa. Ketika para Tionghoa di pabrik gula melawan kolonial Belanda, dengan mudah pemerintah kolonial merekrut pribumi untuk memburu dan membantai lebih dari 10.000 orang Tionghoa. Karena sebagai Lian, orang Tionghoa hanya bisa menurut pada aturan dan perintah kolonial untuk menekan para pribumi. Cara yang sama juga digunakan oleh Orde Baru ketika berkuasa di Indonesia pada tahun 1966. Dan demikianlah cara hegemoni bekerja. Demi kekuasaan dan kapital, ia menciptakan realitas atau kenyataan palsu yang seolah-olah nyata, yang menguntungkan bagi mereka yang berkuasa. Apakah itu Donald Trump, VOC, Orde Baru, dan juga mereka yang bersaing dalam politik Indonesia sekarang? Korbannya adalah kita. Hegemoni mengisi hati kita dengan kebencian, keresahan, permusuhan, dan mengaburkan kemanusiaan kita dan mereduksi diri kita hanya sebagai pion-pion yang marah, yang suaranya dibutuhkan di bilik-bilik pemilihan 5 tahun sekali untuk memilih masa depan kita berdasarkan kebencian, prasangka, dan curiga pada sesama manusia.